Selamat siang Singgi, selamat siang Tri. Selamat siang. Kita sebenarnya belum pernah ketemu nih, kali pertama kita ketemu padahal kita udah temenan sejak tahun berapa ya? Udah lebih dari 10 tahun yang lalu. Luar biasa sekali tiba-tiba out of nowhere suatu hari saya disapa di Facebook sama Singgi. Walaupun udah lebih dari 10 tahun, emang luar biasa sekali katanya Facebook itu masa lalu, masa sekarang, dan masa depan kita. Nah, Singgi hari ini mengadakan presentasi di Jakarta mengenai Magno, radio yang sekarang ini sedang berkompetisi ya di People's Design Award. Nah, Singgi bisa nggak diceritain kenapa radio kayu? Padahal hari gini kan ada radio internet kayak Voice of Jakarta, ada radio digital, dan radio-radio lain yang kayaknya high-tech. Sebenarnya bingung juga ya, karena saya mendesain itu sesuatu hal yang kayak bernafas saja gitu. Jadi saya tidak pernah berpikir detail, terlalu rumit, terlalu kompleks. Radio itu produk yang saya sukai saja. Kebetulan istri saya dulu juga penyiar radio, dan produk itu akrab bagi saya gitu. Dan radio sebenarnya satu produk yang saya pikir itu sangat ikonik bagi kehidupan. Dia sudah sangat lama muncul dan menjadi satu teknologi wireless yang pertama, tapi dia terus bertahan sampai sekarang. Saya pikir itu karena sifat dia yang unik dan khas yang dasar begitulah. Kemudian saya tertarik untuk menerapkan material kayu karena saya ingin membuat suatu produk yang dia akrab dengan pemakainya. Jadi berbeda dengan material plastik atau material sintetis lain, kayu itu memiliki satu aura yang berbeda. Saya melihat kayu itu hidup ya. Kayu memiliki kehangatan tersendiri. Kalau kita dalami, kayu itu memiliki karakter-karakter yang kita justru bisa belajar dari dia. Saya pikir memadukan kayu dengan produk elektronik di radio akan memberikan satu aura atau suatu gambaran yang berbeda dengan produk radio, dan saya pikir radio akan jadi sangat akrab ya, lebih akrab lagi dengan pemakainya. Demikian. Voicers, kalau kalian pergi ke situsnya atau mungkin nanti lihat di www.voiceofjakarta.com ada fotonya, itu radionya tuh gue banget, imut, dari kayu yang nggak dipoles ya, gue anti gloss banget, jadi I just fell in love with it. Sekarang yang saya mau tanya nih ke Singgi, ini nih desainnya minimalis sekali sampai-sampai nggak ada skala frekuensi radionya ya. Nah, pada waktu mendesain nih, apa yang mendasari ini, pilihan ini Singgi? Kan jadi susah banget, padahal zaman sekarang kan radio kita tinggal cari gitu ya, otomatis sudah dapat gelombangnya, terus di display lagi di LCD-nya. Saya melihat semua kemajuan teknologi yang ada sekarang itu tidak harus disikapi dengan memberikan suatu fasilitas yang semuanya memudahkan orang, mempermudah orang, karena hal seperti itu memberikan satu efek yang negatif bagi orang. Terutama yang jelas terlihat adalah bahwa kita itu makin berjarak dengan produk yang kita miliki. Kita menjadi tidak terlalu peduli, gampang ganti barang. Saya pikir itu satu hal yang negatif untuk satu kehidupan kita ya, karena bisa berakibat yang lebih luas. Saya membuat desain-desain dengan mengurangi hal-hal yang tidak perlu. Jadi saya mereduksi hal-hal yang orang mungkin melihatnya itu penting dan mutlak gitu. Tapi kalau kita mau belajar kembali dan mau menggunakan pikiran kita, toh kita bisa naik sepeda dari tidak bisa naik sepeda, dan naik sepeda itu satu keterampilan yang luar biasa, dan ketika orang bisa naik sepeda dia sangat enjoy ya. Apa susahnya mencari gelombang dengan feeling kita tanpa melihat skala, itu satu hal yang lebih mudah. Apa susahnya menghafal lokasi volume dan gelombang dan knob channel. Hal-hal seperti ini saya pikir penting untuk kita renungkan kembali dan mulai diterapkan di produk kita. Saya melihat kemajuan teknologi dan juga industri sudah bergerak terlalu jauh dari apa yang kita butuhkan saat ini. Voicers, asik banget ya ngobrol sama Singgi. Jangan kemana-mana, kita tetap di www.voiceofjakarta.com. Voice of Jakarta. www.voiceofjakarta.com. Masih bersama saya Inggita Noto Susanto di Manifesto, dan kita masih ngobrol dengan Singgi Kartono, produk designer yang karyanya Magno sekarang sedang bertarung di People's Design Award di New York City. Singgi, Magno ini kan wooden radio ya, terbuat dari kayu. Nah, berapa pohon yang mesti dikorbankan nih untuk ditebangin untuk bikin
radio ini? Selain sekarang sedang masuk nominasi dan terakhir masuk peringkat 9 ya dari 190 peserta di People Design Award. Tahun ini bulan Oktober kemarin baru keluar pengumuman Magno seluruhan serial produk yang konsep dan pemikiran masuk mendapat award di Good Design Award atau sering disebut GMAC di Jepang untuk kategori Pioneering and Experimental Design. Jadi satu kategori yang sebenarnya cukup bergengsi di sana. Magno ini dan semua seri produk-produk Magno itu menggunakan kayu dalam jumlah sedikit. Salah satu prinsip saya adalah saya sering sebut dan itu menjadi tag Magno adalah less wood more works. Jadi lebih sedikit kayu tapi memberikan lapangan kerja lebih banyak. Dan saya memilih produk-produk yang berdimensi kecil karena tentu saja itu akan hemat kayu. Kayu yang saya gunakan tidak banyak. Satu radio itu, satu pohon akan bisa dibuat cukup banyak radio. Untuk produk-produk saya selain desainnya unik, juga memiliki filosofi atau nilai yang ingin saya sampaikan ke pemakai. Dia juga dari sisi pemakaian bahan hemat dan juga sekaligus memberikan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Kabarnya Pinky juga punya nursery nih. Selain moto saya less wood more works, moto saya yang lain adalah cut less, plant more. Saya menebang sedikit tapi menanam lebih banyak. Saya ingin menunjukkan bahwa satu perusahaan dengan material utama kayu itu sebenarnya justru bisa membuat atau menciptakan hutan baru. Jadi prinsipnya sepanjang tingkat konsumsinya lebih rendah dari kecepatan penanaman pohon yang kita guna, pohon kembali. Magno membutuhkan kayu sedikit. Saya membagikan ribuan batang kayu walaupun saya meski saya cuma memotong cuma ratusan kayu dalam setahun. Rasionya jauh lebih banyak dan saya yakin 10 tahun ke depan akan tercipta satu lahan-lahan baru yang ditanami pohon-pohon dari kegiatan saya. Tampaknya kayu ini merupakan material yang punya tempat yang khusus di hatinya Singgi. Bisa cerita sedikit nggak tentang itu? Saya dulu pernah dipelihara oleh tetangga saya yang sebenarnya tukang kayu. Diasuh oleh tukang kayu. Dan saya waktu kecil memang senang sekali menungguin tukang kayu bekerja. Tapi bukan gepeto nih. Saya enjoy sekali di situ dan selesai sekolah, waktu saya sekolah dasar, saya sering buat mainan dari kayu-kayu sisa-sisa. Kemudian saya ingat ayah saya membelikan gergaji dan saya senang sekali karena waktu itu untuk memotong-motong sebelum saya punya gergaji, saya pakai pisau dapur. Setelah saya belajar desain dan kemudian saya membuat produk dengan kayu, saya mulai mendalami apa sih kayu, kenapa dia menarik. Saya pikir kayu itu memang material yang sangat unik dan luar biasa ya. Dia sempurna karena ketidaksempurnaannya. Dia punya di dalamnya tuh terkandung kekuatan tapi juga yang bersifat lemah. Jadi walaupun kayu itu kuat tapi dia toh bisa hancur dan menyatu dengan alam kembali. Kayu juga dia punya karakter keras ya. Tapi di situ juga ada karakter lembut. Kayu itu satu material yang menurut saya hidup. Jadi ketika kita menyentuh material misalnya plastik atau metal atau kaca dan kita menyentuh kayu, kita bisa merasakan perbedaan bahwa kayu itu hidup gitu. Saya melihat ada 3 hal yang utama di kayu, yaitu 1 unsur hidup, 2 unsur keseimbangan, dan 3 unsur batas. Nah, batas itu suatu hal yang luar biasa untuk bisa kita pahami kembali karena kadang-kadang kita sekarang hidup tuh seperti tanpa batas dan kita mesti belajar dari karakter kayu untuk kehidupan yang lebih baik. Kalau namanya sendiri nih asalnya dari mana, Magno? Beberapa pembeli saya di luar sering salah tulis mango ya. Saya juga waktu itu tidak berpikir nih mau dimirip-miripin sama mango, tapi asalnya saya ambil dari produk saya yang pertama, serial Magno, yaitu magnifying glass yang terbuat dari kayu. Saya ambil dari potongan kata magnify ya, saya ambil Magno. Magno sendiri sebenarnya tidak ada artinya, tapi saya memahami seperti fungsi magnifying glass. Jadi bagaimana kita melihat suatu hal yang detail, bagaimana kita melihat atau membuat suatu hal yang sebenarnya kecil tidak berarti atau orang tidak lihat dan bisa lihat suatu hal yang luar biasa. Dan di brand Magno sendiri saya memilih huruf G. Huruf itu sebenarnya ada di tengah dan ini logo yang aneh sebenarnya karena G kok dibaca Magno gitu ya. Tapi saya pikir G itu huruf paling cantik ya di situ dan walaupun di tengah dia harus ditonjolin. Toh logo itu suatu saat kan gambar jadi orang tidak akan baca. Tapi ini mungkin menjadi suatu hal yang revolusioner juga. Orang akan baca G jadi Magno. Luar
biasa. Voicers jangan kemana-mana, kita akan kembali ngobrol dengan Singgi Kartono. Masih bersama saya Inggita Noto Susanto di Manifesto www.voiceofjakarta.com. Voice of Jakarta.